Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Kodamu Merinding. Kamu berani pergi dengan tegas dari si muda ini. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah Queen of Cups. Ini adalah gambaran tentang dirimu yang sesungguhnya. Seorang pribadi dengan hati yang lembut, penuh kasih, penuh empati, dan selalu peduli terhadap orang lain. Kamu sering menempatkan kebutuhan atau perasaan orang lain di atas kepentinganmu sendiri. Seolah-olah kamu bisa dengan mudah merasakan kesedihan, kegembiraan, atau kecemasan yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Kamu memiliki intuisi yang tajam, seperti seorang peramal alami yang bisa memahami bahasa hati tanpa kata. Namun, kelembutan ini juga menghadirkan tantangan. Tidak semua orang yang hadir dalam hidupmu benar-benar siap menghargai dan menjaga ketulusanmu. Seringkali, justru orang-orang yang lebih muda secara emosional, yang belum matang, memanfaatkan ketulusanmu. Mereka mengambil kasihmu, menerima perhatianmu, bahkan menikmati kenyamanan yang kamu berikan, tetapi tidak tahu cara mengembalikan itu semua dengan tulus. Akhirnya, kamu yang terluka. Queen of Cups akan berbisik kepadamu, jangan biarkan kelembutanmu menjadi pintu bagi orang yang belum siap bertanggung jawab. Lalu kartu kedua yang muncul adalah The Moon. Inilah kartu yang membawa kabar tentang ilusi, bayangan, dan hal-hal yang tidak terlihat dengan jelas. Kartu ini seolah memegang lentera kecil di tengah malam berkabut, memperingatkanmu bahwa tidak semua yang kamu lihat benar adanya. Mungkin selama ini kamu pernah percaya pada janji manis, kata-kata penuh rayuan, atau sikap misterius dari seseorang yang sebenarnya masih belum dewasa. Ada kalanya kamu merasa seperti berjalan di jalan yang penuh kabut. Tidak bisa melihat jauh ke depan, takut salah langkah, tetapi juga penasaran untuk terus maju. The Moon menyadarkanmu bahwa terkadang kita lebih sering jatuh cinta pada bayangan seseorang daripada pada kenyataan dirinya. Dan jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa saja tersesat, mengejar sesuatu yang sebenarnya hanya fata morgana. Namun kartu ini juga tidak hanya memperingatkan, ia juga menuntun. Ia mengajakmu untuk lebih percaya pada intuisi, lebih berani membedakan mana cahaya asli dan mana bayangan semu. Setelah itu, Page of Wands muncul. Sosok muda ini penuh semangat, penuh energi, penuh ide-ide baru yang tampak menggairahkan. Ia adalah simbol dari jiwa muda yang berapi-api, yang selalu ingin mencoba hal baru, tetapi seringkali tidak punya arah yang jelas. Dari luar, ia terlihat memesona. Energinya bisa menular, semangatnya bisa membuatmu ikut terbawa. Namun sayangnya, Page of Wands seringkali cepat bosan, mudah berpaling, dan jarang mau berkomitmen penuh. Ia lebih sibuk mengejar pengalaman baru daripada membangun sesuatu yang stabil. Dari sinilah kamu mulai menyadari bahwa tidak semua semangat muda bisa dijadikan sandaran. Orang yang penuh ide tapi tidak konsisten, penuh gairah tapi tidak tahu arah, hanya akan membuatmu lelah jika kamu menaruh terlalu banyak harapan padanya. Page of Wands hadir untuk mengingatkanmu agar kamu tidak lagi menaruh hatimu pada sesuatu yang belum matang. Lalu kartu keempat adalah Strength. Inilah momen penting dalam perjalananmu. Kartu ini menunjukkan bahwa di dalam dirimu sebenarnya ada kekuatan besar, meskipun seringkali kamu tidak menyadarinya. Strength bukan tentang otot atau kekerasan, melainkan tentang keberanian, kelembutan yang terkendali, serta kemampuan untuk menaklukkan ketakutanmu sendiri. Kartu ini seperti menegaskan bahwa kamu kini sedang berada pada titik di mana kamu bisa berkata, "Cukup."
Kamu tidak lagi sekadar menunggu seseorang berubah atau berharap keajaiban datang dari luar. Kamu mulai berani mengambil kendali, menaklukkan emosi yang sempat bergejolak, dan memilih jalan hidupmu sendiri. Dengan kartu ini, semesta seakan memberimu tepukan lembut di bahu. Kamu mampu, kamu kuat. Kamu bukan lagi orang yang hanya duduk pasif menunggu. Kamu adalah orang yang bisa berdiri, memilih, dan melangkah. Setelah keberanianmu bangkit, muncullah Ten of Cups. Ini adalah salah satu kartu terindah dalam tarot, gambaran tentang kebahagiaan sejati, tentang rumah, cinta yang harmonis, dan kedamaian batin. Ten of Cups hadir sebagai jawaban dari semua keraguanmu. Ia berkata, kebahagiaan yang sesungguhnya memang ada, dan kamu layak mendapatkannya. Kartu ini tidak sekadar bercerita tentang cinta romantis, tetapi tentang perasaan utuh, lengkap, dan diterima apa adanya. Dengan berani melepaskan mereka yang belum siap, yang hanya membuatmu bingung dan lelah, kamu justru membuka pintu bagi cinta yang benar-benar stabil. Kartu ini meneguhkan bahwa kamu akan menemukan kebahagiaan yang nyata, bukan sekadar ilusi. Namun tarot juga mengingatkan untuk tidak tergesa-gesa. Temperance muncul sebagai pengingat bahwa segala sesuatu butuh keseimbangan. Keseimbangan hati, pikiran, dan jiwa adalah kunci agar langkahmu benar-benar diberkati. Kartu ini menasihatimu, jangan terburu-buru, jangan terjebak pada kemarahan, dendam, atau luka lama. Ambillah waktu untuk menyelaraskan dirimu. Jika kamu membuat keputusan dengan hati yang seimbang, maka hasilnya akan membawa kedamaian jangka panjang. Temperance adalah simbol bahwa kebijaksanaan lahir bukan dari emosi sesaat, melainkan dari kesabaran, dari kesadaran bahwa semua hal indah akan datang pada waktunya. Setelah itu, Queen of Wands hadir dengan energi terang. Kartu ini menyingkap sisi dirimu yang mungkin selama ini tertutup oleh luka dan keraguan. Kamu sebenarnya adalah sosok yang kuat, mandiri, percaya diri, dan penuh pesona. Queen of Wands adalah simbol cahaya yang bersinar terang, membuatmu berdiri tegak setelah semua badai berlalu. Inilah energi yang mengatakan bahwa kamu jauh lebih berharga daripada sekadar menunggu seseorang yang belum siap. Kamu adalah sosok yang mampu memimpin, mampu menarik perhatian, dan mampu memancarkan kehangatan bagi orang-orang di sekitarmu. Jika sebelumnya kamu merasa ragu akan dirimu sendiri, kartu ini datang sebagai peneguhan bahwa kamu selalu punya daya tarik alami yang tidak bisa dipadamkan. Kartu berikutnya adalah Page of Swords. Ia membawa pesan tentang pembelajaran baru, tentang kewaspadaan, dan tentang keberanian untuk lebih kritis. Setelah semua pengalaman yang kamu lalui, kini kamu akan lebih tajam dalam membaca tanda-tanda. Kamu tidak lagi mudah percaya pada janji manis, tidak lagi begitu saja terbuai oleh kata-kata indah. Kamu akan lebih berani bertanya, lebih ingin mencari tahu kebenaran sebelum memberi hatimu sepenuhnya. Page of Swords adalah simbol dari kebangkitan akal sehatmu. Kamu mulai belajar untuk melindungi hatimu dengan pengetahuan, bukan hanya dengan harapan kosong. Dan akhirnya, bacaan ini ditutup dengan The Magician, sebuah penutup yang sangat kuat. Kartu ini menegaskan bahwa kamu sebenarnya memiliki semua alat, semua kemampuan, dan semua energi yang kamu butuhkan untuk menciptakan kehidupan yang kamu mau. The Magician berkata, kamu bukan hanya penonton dalam cerita orang lain. Kamu adalah pencipta utama dalam hidupmu sendiri. Dengan energi kartu ini, kamu diajak untuk menyadari bahwa segala potensi sudah ada dalam dirimu, kebijaksanaan dari pengalaman, kekuatan dari luka yang pernah sembuh, keberanian dari keputusan yang sudah kamu ambil, dan cahaya dari cinta yang masih hidup di hatimu. Kamu mampu menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan, cinta, dan keberlimpahan jika kamu percaya pada dirimu sendiri.
apakah akan ada kebahagiaan yang baru untukmu setelah kamu melepaskan si muda itu? Kartu pertama adalah Temperance. Inilah tanda awal bahwa ketika kamu melepaskan sesuatu yang tidak lagi seimbang, kamu justru sedang memberi ruang bagi keseimbangan baru masuk ke dalam hidupmu. Temperance mengajarkanmu tentang kesabaran, harmoni, dan aliran hidup yang alami. Setelah kamu berani berkata cukup pada si muda yang tidak konsisten itu, kamu akan belajar menenangkan hati, tidak lagi terburu-buru, dan menemukan ritme baru yang lebih damai. Ini seperti menemukan air jernih setelah lama berjalan di padang pasir. Kartu kedua, The Hierophant, muncul untuk menunjukkan bahwa setelah kamu berani melepaskan, kamu akan menemukan nilai, prinsip, dan bahkan bimbingan spiritual baru yang lebih kuat. Bisa jadi kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih matang, lebih stabil, dan lebih tahu bagaimana memperlakukanmu. Atau mungkin, kamu akan masuk ke dalam lingkaran baru yang memberikanmu pengajaran dan pemahaman tentang arti hubungan sejati. Intinya, kartu ini berkata, kamu tidak akan berjalan sendirian. Akan ada penuntun atau energi kebijaksanaan yang hadir untukmu. Selanjutnya hadir The Wheel of Fortune. Kartu ini membawa pesan perubahan besar yang tak terhindarkan. Hidupmu akan berputar ke arah yang benar-benar baru, dan kesempatan datang lebih cepat dari yang kamu kira. Apa yang dulu terasa stuck, macet, atau tidak bergerak, akan mulai bergulir lancar. Kehidupanmu bagaikan roda yang sedang naik ke atas, membawa keberuntungan, kebahagiaan baru, dan orang-orang baru yang membuka pintu-pintu rezeki dan cinta. Kemudian kartu keempat adalah Seven of Pentacles. Ini mengingatkanmu bahwa kebahagiaan baru memang membutuhkan waktu dan proses. Kamu akan belajar untuk tidak lagi terburu-buru mengikat seseorang, tapi memberi waktu bagi hubungan berkembang dengan sehat. Kamu menanam, merawat, dan menunggu hasilnya. Dengan begitu, apa yang kamu dapatkan nanti bukanlah kebahagiaan instan yang cepat hilang, melainkan sesuatu yang tahan lama, kokoh, dan benar-benar bernilai. Namun, Five of Swords muncul sebagai peringatan. Kartu ini berbicara tentang konflik, pertengkaran, atau rasa ingin menang sendiri. Setelah melepaskan si muda, bisa saja kamu masih dihantui oleh rasa bersalah, pertanyaan apakah aku salah, atau bahkan orang itu bisa saja mencoba masuk lagi dengan sikap yang sama. Tapi kartu ini juga ingin mengingatkan bahwa tidak semua pertarungan perlu kamu ikuti. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika kamu memilih mundur dari sesuatu yang merusak kedamaianmu. Kemudian hadir Justice. Kartu ini membawa pesan keadilan, keseimbangan, dan kebenaran. Semua yang kamu lakukan sekarang akan berbuah setimpal. Jika kamu berani memilih jujur pada dirimu sendiri dan tidak lagi bertahan dalam sesuatu yang salah, maka keadilan semesta akan berpihak padamu. Kebahagiaan yang baru tidak datang karena keberuntungan semata, melainkan karena kamu sudah menaruh niat yang tulus, keputusan yang tepat, dan tindakan yang berani. Lalu muncul Page of Swords. Kartu ini menunjukkan rasa ingin tahu, pembelajaran baru, dan energi segar. Setelah melewati masa sulit, kamu akan mulai berani bertanya, menggali, mencari kebenaran, dan tidak lagi mudah percaya pada janji manis. Ini adalah pertanda kamu akan menjadi lebih cerdas dalam menilai orang, lebih hati-hati, dan lebih tajam melihat tanda-tanda yang dulu mungkin kamu abaikan. Selanjutnya, Six of Pentacles hadir dengan pesan kebaikan, pemberian, dan energi saling berbagi. Dalam hubungan baru nanti, tidak akan ada lagi ketimpangan seperti dulu. Kamu akan bertemu seseorang yang tahu bagaimana memberi dan menerima secara seimbang. Bisa jadi, kamu juga akan merasakan bantuan dari orang-orang sekitar, dukungan dari teman atau keluarga, bahkan peluang dari semesta yang datang dalam bentuk pertolongan tak terduga.
Kebahagiaan yang baru akan hadir bukan hanya untukmu sendiri, tapi juga bisa kamu bagikan pada orang lain. Dan akhirnya, kartu terakhir, Eight of Wands, menutup bacaan ini dengan sangat kuat. Kartu ini menandakan kecepatan, kelancaran, dan energi yang bergerak cepat ke arah positif. Setelah semua prosesmu, kebahagiaan baru akan datang lebih cepat daripada yang kamu bayangkan. Perjalananmu yang sempat terasa lambat, penuh rintangan, akhirnya akan bergerak seperti anak panah yang melesat tepat ke sasaran. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.